Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia hebat. Itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-teman terhadap poster itu. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Yang kedua, pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Dan yang ketiga, menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Lalu, setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, poster tersebut cukup baik dengan pesan yang singkat, padat, dan jelas. Dapat lebih baik jika ditambah dengan gambar. Kemudian pesan yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang hebat. Lalu bisa membangkitkan semangat masyarakat Indonesia dan juga setuju karena Indonesia merupakan negara yang hebat. Salah satunya dapat merdeka dari penjajah. Dari bacaan di atas, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya yaitu keuntungan letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya: 1. Sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal pedagang. 2. Sumber daya yang tersimpan di laut Indonesia ternyata amat potensial. Dan 3. Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Paragraf 2, pikiran utamanya Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Informasi pentingnya: 1. Hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. 2. Biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah merupakan hasil pertanian yang terus diekspor karena banyak diminati negara lain. 3. Potensi maritim dan agraris di Indonesia berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada paragraf ketiga, yaitu pikiran utamanya adalah peran penting sistem komunikasi. Kemudian informasi pentingnya, jaringan komunikasi telah dibangun sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. 2. Jaringan komunikasi memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Dan 3. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa. Dan paragraf yang keempat, paragraf utamanya atau pikiran utamanya yaitu peran penting sistem transportasi. Kemudian informasi pentingnya: 1. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. 2. Pemerintah membangun sistem transportasi udara, darat, dan laut yang lebih baik. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam satu tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah: kesimpulanku, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris dengan berbagai hasil alam. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga sudah membangun sistem transportasi udara, darat, dan laut yang lebih baik. Ayo berkreasi. Bersama dengan kelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Informasi dapat kalian peroleh dari internet, koran, atau majalah. Buatlah dalam selembar kertas gambar A4 dan tulislah dengan rapi informasi yang diperoleh. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Upayakan semua kelompok melihat hasil kegiatan dari semua kelompok. Nah, di sana terdapat tabelnya ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: untuk di sektor ekonomi, dahulu 1. Target pasar hanya pembeli yang datang ke warung atau pasar. Namun saat ini target pasar sudah mendunia ya, karena didukung teknologi komunikasi seperti internet.
Kemudian dahulu pembeli dan penjual harus bertemu dalam kegiatan jual beli, namun saat ini pembeli dan penjual tidak harus bertemu ya dalam kegiatan jual beli. Kemudian dahulu proses pendistribusian komoditas perdagangan berlangsung sangat lambat ya. Namun saat ini proses pendistribusian komoditas perdagangan sangat cepat karena didukung teknologi transportasi dan jasa pengiriman. Kemudian di sektor sistem komunikasi, dahulu orang hanya dapat berkomunikasi secara tatap muka, serta informasi tersebar dari mulut ke mulut. Namun saat ini orang dapat berkomunikasi tanpa tatap muka ya menggunakan teknologi, contohnya seperti HP. Kemudian informasi juga bisa tersebar melalui berbagai media komunikasi dan media sosial. Kemudian di sektor transportasi, dahulu transportasi didominasi oleh kendaraan bertenaga hewan dan manusia, serta kecepatan juga tidak secepat sekarang ya, otomatis dulu itu sangat lambat serta kapasitasnya juga sedikit. Namun saat ini dibangun terminal-terminal pelabuhan, salah satu terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. Kemudian alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah 1. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan. 2. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dan 3. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Ayo berkreasi. Dalam sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa, carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas perdagangan yang dilakukan antar daerah di Indonesia ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu daerah. Tempelkan gambar-gambar tersebut di sehelai kertas karton ukuran A3 dan berilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dalam gambar tersebut. Diskusikan bersama. 1. Apakah manfaat ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Dan 2. Apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Kemudian presentasikan gambar-gambar hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian. Nah, silakan kalian buat gambarnya ya dalam bentuk mungkin seperti clipping dalam kertas A3. Kemudian untuk jawaban diskusinya, alternatifnya adalah 1. Manfaat kesatuan ekonomi bagi suatu daerah antara lain yang pertama, keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan 2. Tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Lalu 2. Keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perekonomian menjadi kurang serasi dan seimbang. Ayo berlatih. 1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. 2. Manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. 3. Bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Dan 4. Bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 2. Letak geografis Indonesia membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia yang dapat meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan bangsa dan negara. 3. Menjaga kerukunan dengan teman, membantu teman yang kesusahan dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Dan yang keempat, alat transportasi yang dahulu bertenaga manual kini menjadi bertenaga bahan bakar minyak dan listrik. Perubahan ini juga membuat alat transportasi saat ini mampu melaju lebih cepat dan dapat menampung muatan yang lebih banyak.